إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segenap kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana maklum di tengah-tengah kita bahwa bulan Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Semoga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Allah mempertemukan kembali kita dengan bulan yang penuh barakah. Amin. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan bulan tersebut, qad ja'akum syahrul mubarak. Wahai para sahabatku, telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Al-barakah tatadamman fi hadha asy-syahr, fi dhalika asy-syahr. Keberkahan terkandung dalam bulan tersebut. Wa qad ra'ayna wa syahidna. Dan kita melihat dan kita menyaksikan keberkahan bulan Ramadan setiap tahun, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk beramal saleh, memudahkan kita untuk berlomba-lomba kebaikan, sehingga jangan sampai ketika kita mendengar informasi sifat bulan tersebut, bulan diberkahi, kemudian kita masuk di dalam bulan tersebut tidak mendapatkan keberkahan. Tentunya demikian karena sebab perbuatan dia sendiri. Sebagaimana kaidah-kaidah dari Al-Quran dan Sunnah, ketika ada kejelekan tidak lain karena perbuatan diri sendiri. La yastahiq bil qadar wal qadar. Sama sekali tidak ada kaitan dengan qadar dan takdir. Barakallahu fikum, karena al-qadar wal qadar min asrarillahi ta'ala wa nahnu nu'minu bil ghaib. Perkara takdir adalah perkara gaib, rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh seseorang ta'ammuk wa tanqid wal hawd. Seseorang tidak boleh memikirkan dan berdalam-dalam membahas perkara takdir, karena itu mahjubun anhum qulubuhum, karena Allah menghalangi mereka. Allah tidak
memberi mereka ilmu dari perkara qada wal qadar. Berapa banyak orang yang keliru dalam memahami ini. Mereka ketika berbuat kejelekan kemudian membenarkan dirinya dengan berkata itu sudah takdir. Oh, apalagi kalau Allah tidak mentakdirkannya tidak terjadi. Maka ada jabani, ini manusia pengecut. Barakallahu fikum. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, wa idza wajada khairan falihmadillah wa idza wajada ghayra dzalika fala talumanna illa nafsak. Kalau engkau mendapatkan kebaikan, bisa beribadah, diluaskan rezekinya, diberi kesehatan, Masya Allah, anwa'ul khairat, berbagai macam jenis kebaikan, bersyukur kepada Allah dalam menjaga kebaikan Anda yang Allah mudahkan kepada Anda. Wa in wajada ghairu dzalik, karena di dunia ini tidak ada tengah-tengah, ya surga ya neraka, ya baik ya jelek, orang soleh atau orang toleh, tidak ada. Saya bukan orang soleh, saya bukan juga orang jahat, tidak ada. Jelas Furqan al-haq bil batil. Tidak ada orang yang remuk-remuk jawab dari Allah. Abu-abu tidak ada. Itu pekerjaan ahli marid, orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, membuat sesuatu yang jelas dibikin samar dan dibikin remuk-remuk. Kalau kalian mendapatkan kejelekan, jangan tercela kecuali dirimu sendiri. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Dalam surat An-Nisa, apa yang kalian dapati dari kebaikan, kemudahan rezeki, kesehatan, hatinya hidup, ya, itu karena dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fadluhu wa karamuhu wa ni'matuhu, karunia Allah dan kemuliaan Allah dan kedermawan Allah yang Allah berikan kepada kita, karena Allah lebih tahu dalam hati kita. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Tetapi ketika engkau mendapatkan kejelekan, dari ulah perbuatanmu dirimu sendiri. Maka pada kesempatan yang mulia ini jamaah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita masuk di bulan Ramadan tidak mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Karena apa? Ulah perbuatan kita. Sekali lagi, wallahi min aqidat ahlus sunnah wal jamaah, ikhtirazan min aqidat firaq ad-dhalal, jabariyah wal qadariyah wal hululiyah wal tahaddiyah, termasuk aqidah dari prinsip ahlus sunnah wal jamaah yang mereka membedakan diri dari aqidah qadariyah yang menafikan takdir secara mutlak, atau jabariyah bahwa kita hidup ini diatur semua oleh Allah, tidak ada ikhtiar dan tidak ada kekuasaan. Dan juga ittihadiyah dan peduliyah, kelompok yang menganggap bahwa semua menyatu pada diri kita dan kita adalah Allah dan Allah adalah kita. Alhamdulillah dari Ahlus Sunnah tidak demikian. Jangan berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka meyakini bahwa Allah khaliqul af'alil ibad, menciptakan perbuatan manusia, dan Allah menciptakan dan Allah mentakdirkan segalanya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberi waktunya, memberi hartanya, memberi pemikirannya, memberi yang dia miliki untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, beribadah kepadanya dan berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada makhluknya, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan dia jalannya untuk menuju ke surga dan ampunannya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil isra. Adapun orang yang bakhil, masih muda enggak pernah ibadah, bakhil, pelit, Allah berikan waktu, Allah berikan harta, Allah berikan kedudukan, bakhil, tidak mau membesarkan agama, tidak mau berbuat baik kepada manusia. Kadang-kadang berbuat baik kepada manusia semua ada hitung-hitungannya, semua ada pabriknya. Na'udzubillah min dzalik, semua ada belati belakangnya. Padahal orang yang saleh, orang yang bertakwa, taqwa
baik kepada manusia. Dengan ini dia tidak mau menipu orang. Dengan ini dia tidak mau menzalimi orang. Dengan ini dia tidak mau membohongi orang. Karena apa? Dasarnya dia bermuamalah dengan khalq, dengan manusia adalah takut kepada Allah. Sehingga ada makalah walaupun tidak ada dalilnya, tapi ini dibenarkan secara jumlah. Ad-din huwa muamalah. Agama intinya adalah hubungan sesama manusia. Jenggotan, Masya Allah, pakai jubah, kerjanya boleh-boleh di masjid, pinjam duit gak bayar. Allahul musta'an. Akhwan bikin azanallah ya. Rajin ibadah, berakikah, jual agamanya. Yang penting perutnya kenyang, yang penting hidupnya nyaman, umat yang jadi korban. Ada khair, ini adalah kerjaan orang-orang yang jadikan agama untuk bahan pelarian. Mesti bikin keluarga, mesti bikin ekonomi, banyak sumpah. Nanti ke agama buat Allah, buat penyembelihan, buat becek. Akhirnya setengah-tengah. Ini orang soleh, apa bukan sih? Kalau orang soleh, dia baik sama orang yang mendolimi, jujur, ikhlas. Dikatakan bukan orang soleh, tinggal lakunya seperti orang soleh. Dikatakan orang soleh, muamalahnya becak, rusak dan sebagainya. Ini jamaah rahmat Allah, banyak macam model manusia demikian di negeri kita. Barakallahu fikum. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah yaqdi 'ala sulub. Allah yaqdi 'ala qulub. Allah mengintip hatinya seseorang. Allah mengetahui hati seseorang. Allah menghayyir halah wa ahwal. Allah lah yang merubah hati kita. Allah yang merubah keadaan kita. Betapa cepat orang yang dahulu dalam keadaan jelek tiba-tiba menjadi orang baik. Orang yang dahulu dalam keadaan orang baik tiba-tiba menjadi jelek. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Jadi jamaah rahmatullah Subhanahu wa ta'ala, untuk menghadapi bulan Ramadan dan kita berusaha untuk mendapatkan keberkahan bulan tersebut mulai dari sekarang. Khaufullah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bentuk realisasi apa? Barakallahu fikum. Di samping kita beribadah kepada Allah, salat dan sebagainya, juga kita menjaga hubungan kita dengan manusia. Maka itulah orang-orang yang mempersiapkan datangnya bulan Ramadan. Fa'amma man bakhila wa istagna wa kadzdzaba bil husna. Orang yang barakallahu fikum bakhil ini umum, Pak. Jangan ada pendek sedikitan. Ada nanti kita bakhil itu kaitannya dengan duit. Ya. Ini sangat sempit sekali. Kalau ada orang terjemahkan bakhil, ma yata'allaq bil fulus wa bil mal, hal tafsirun dhaif. Ini tafsir yang sempit. Bakhil adalah lebih umum. Orang ketika masih muda, punya umur dan punya kesehatan, dia sisihkan waktunya untuk membesarkan agama. Orang yang ketika punya jabatan, yang mana barakallahu fikum jabatan tersebut dia gunakan untuk beramal saleh. Orang yang ketika punya harta, dia sisihkan hartanya untuk membesarkan agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan menentukan keyakinan kalian sampai istiqomah di atas jalan Allah. Jangan seperti penafsiran orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab dan berusaha menipu umat. Allah tidak butuh ditolong. Allah tidak butuh ditolong. Ada maklum. Ini orang bodoh yang ada kepada Allah. Kita berada pada siang hari ini di masjid ini hanya karena Allah. Ya, maksudnya tentunya bukan menolong Allah, menolong agama Allah, menyelamatkan kaum muslimin dari bahaya neraka, menyelamatkan manusia dari bahaya neraka dengan jiwanya dan hartanya, waktunya, semuanya untuk menyelamatkan saudara kita, terutama keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga mereka dari api neraka. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian setiap orang yang kita kenal berusaha dijaganya. Setiap manusia kita berusaha dengan dakwah, saling bahu-membahu, saling menolong. Jadi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan yang akan datang, maka sikap yang pertama, fa'amma man a'ta wattaqa, yaitu berusaha untuk beri waktunya. Ya, dulu mungkin malas sholat sunnah,
Begitu dengar bulan Ramadan, sebenarnya sholat sunnah. Dulu mungkin jarang buka Al-Quran. Begitu dengar bulan Ramadan mau datang, buka lagi Al-Quran. Dulu mungkin barakallahu fikum sedekahnya 5.000. Begitu dengar bulan Ramadan tambahin 10.000. Sebagaimana contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhah, diriwayatkan ada Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau radhiyallahu taala anha, "Ma yu'minu an-nabi alaihi salatu wassalam as-siyam illa fi syahr Ramadan." Rasulullah belum pernah puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Ya. Jadi siyamul abad ada bid'ah. Puasa terus menerus tidak pernah berbuka, maka ini bukan tuntunan Islam. Barakallahu. Wa ma yuftiru siyam an-nabi alaihi salatu wasallam illa fi Sya'ban. Rasulullah tidak sering berpuasa. Ini gambaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak banyak melakukan puasa kecuali di bulan Sya'ban. Ya, bulan ini. Bulan yang sebenarnya bulan Ramadan. Walaupun ini ibrah yang berbicara masalah puasa, tapi tentu umum ya ditingkatkan semuanya. Ya, jangan semakin kendor, semakin lemah. Demikian jangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, marilah kita tambahkan ibadah kita, ketakwaan kita, perbuatan baik kita kepada manusia insyaallah taala. Allah yusahhilukum bitaysir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dan mendapatkan keberkahan bulan Ramadan untuk menebus segala dosa-dosa kita selama 11 bulan yang lalu. Wa nasallahu ta'ala wa iyyakum ay yaj'alana minal mu'minin as-sadiqin wa minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah wa qul rabbi irhamhum wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Di dalam kitab Al-Ubudiyah dan juga dalam kitab Risalah Tabukiyah dan juga Madarijus Salihin, banyak sekali para ulama baik yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim dan juga para yang lainnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. La yahsul lil mar'i sa'adatan abadiyyah illa bi tuhbatil ubudiyah. Ini catatan penting. Ya, kalau mungkin tulis kasih stabilo. La yahsul lil mar'i sa'adatan abadiyyah. Seseorang tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Karena di dunia ini sawang sinawang. Kita lihat kalau kita punya apa-apa, belum tentu hidupnya bahagia. Kita lihat dia jabatannya tinggi, belum tentu lihat bahagia. Ad-dunya mahbukatin wa fihi naqais wal uyub. Hidup di dunia ini tidak ada yang sempurna, mesti ada kekurangan. Ad-dunya mahbustari walau kana bijarih. Dunia ini sawang sinawang. Barakallahu. Sehingga ketika mensifatkan sa'adat abadiyah ala wa bil akhirah, kehidupan akhirat. La yahsul lil mar'i sa'adat abadiyah illa bi ta'bat al-ubudiyah. Seseorang tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi sampai kapan? Sampai dia menerapkan dengan capek dan letih untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepengen surga karena masalah, ya, kepengen mendapatkan nikmat Allah tidak pernah ibadah. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kaidah tsabitatun, ini kaidah yang tepat sekali. Tidak akan seseorang mendapatkan kebahagiaan yang sejati sampai dia merelakan letih dan capek untuk apa? Mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul puasa letih, betul puasa lapar, apalagi kalau panas yang sangat terik. Ini dalam rangka untuk mencapai keabadian bahagia. Barakallahu. Betul kita kerja keras, kumpulkan duit sebanyak-banyaknya, supaya itu sisihkan sebagiannya untuk
menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adahu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya darul mamar wal akhiratu darul maqam. Dunia cuma tempat lewat, sementara tempat abadi kita adalah akhirat. Bagaimana kita berselamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga? Siap untuk letih dan lelah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin minta lebih paham dalam rangka mendekatkan pemahaman. Kita kerja sama seseorang, kemudian kita loyalitas. Ketika disuruh sama tuannya, ya fulan, nanti musuh, nanti bernarab, nanti berbuyut, wa ghairiha, ala ra'si wal 'ain. Ay fulan, apikan rumah, apikan ini ala ra'si wal 'ain. Siap. Tuba li'abdin akhadha 'anana farasihi fi sabilillah. In kana fil harasah kana fil harasah, wa in kana fil syaqah kana fil syaqah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sungguh sangat bahagia hamba tersebut akhadha 'anana farasihi fi sabilillah, yang mengambil tali kudanya untuk pergi ke jalan Allah. In kana fil hirasah kana fil hirasah. Kalau komandannya, ya atasannya memerintahkan kamu ditugaskan untuk menjaga perbatasan, siap, saya laksanakan. Wa in kana fi syaqah kana fi syaqah. Komandannya memerintahkan kamu ditugaskan untuk di dapur, ngurusi logistik, siap. Al-mu'min kal jabal yu'allimu anwahu bil haqq yaqulu haitsu sya'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang mukmin seperti onta yang diikat hidungnya dengan tali, digiring kemanapun mau. Ini seorang mukmin negara, bukan seorang yang pemberontak, bukan seorang yang tidak selalu puas dan seterusnya. Allah musta'an. Hati-hati dengan orang-orang semacam ini. Barakallahu fikum mutafahhizun ghairu hilm wasabr wal ilm. Orang yang terlalu semangat, yang masih muda, ilmunya masih cetek, kesantunannya tidak ada, dan kerofikannya tidak ada. Ini perusak agama. Innama yufsidu hadzal din min awsatihim. Agama ini rusak dari manusia-manusia modern semacam ini. Masih muda, baru hijrah kemarin, tidak ilmunya, tidak apa dan sebagainya. Barakallahu fikum. Ayuhal ikhwan bidin, a'azzana Allah iyyakum, irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama. Kasihlah orang-orang di muka bumi ini, Allah akan memberikan rahmat kepada kalian. Jadi demikian yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya peringatkan, marilah bertakwa kepada Allah dan perbaikilah hubungan kita dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Wa insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Walaupun demi Allah memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan manusia, tak nasab aja, letih, lelah, capek, wallahi capek. Dengan orang kita tutup mata dengan orang yang pura-pura soleh, tapi tidak pernah sholat, pura-pura soleh kerjaan itu. Kau tetap yang kita bahas adalah orang-orang as-salikina ila daril falah. Orang-orang yang mereka berjalan menuju kampung kebahagiaan akhirat. Barakallahu. Kalau kita menginginkan demikian, maka siap-siaplah capek untuk pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya akan tutup dengan makalah yang dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab Al-Ihtisam dari perkataan para salaf, man athara rahah fafatathu rahah, man athara rahah wafatathu rahah. Barang siapa yang mengedepankan santai-santai, maka dia tidak akan mendapatkan santai yang sebenarnya. Barang siapa yang mengedepankan malas, maka dia akan susah. Barakallahu. Urusan dunia ataupun urusan akhirat. Barakallahu. Man athara rahah wafatathu rahah. Barang siapa yang mengedepankan suruh ini capek, suruh ini suruh ini, maka suatu saat nanti dia akan menuai hasilnya. Namun lebih dari
Akhirnya marilah kita tutup khutbah pada siang hari ini dengan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang saya sebutkan di atas tadi, mobil khusus untuk diri saya pribadi. Wallahu musta'an pada subhanahu wa ta'ala an yaj'alna minal mu'minina as-sadiqin wa minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم بارك في شامنا، اللهم بارك في شعباننا وبلغنا إلى رمضان. اللهم بارك في شعباننا وبلغنا إلى رمضان وآخر دعوتنا الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.